Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Reva Apriani, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bahasa gaul dan slang di media sosial. Pernahkah Anda mendengar istilah seperti healing, vibes, atau FYP di media sosial? Atau mungkin Anda sering menggunakan kata-kata seperti gabut, bestie, dan ghosting dalam percakapan sehari-hari? Jika iya, maka Anda telah menjadi bagian dari fenomena bahasa gaul dan slang yang kini merajai ruang digital. Bahasa gaul dan slang bukan hanya sekedar tren, tetapi juga cerminan dari kreativitas generasi muda dalam berkomunikasi. Di media sosial, bahasa ini berkembang dengan cepat, menciptakan istilah-istilah baru yang kadang hanya dimengerti oleh kelompok tertentu. Namun, fenomena ini lebih dari sekadar permainan kata. Bahasa gaul dan slang menjadi simbol identitas, alat untuk menyampaikan emosi dan cara untuk memperkuat hubungan dalam komunitas digital. Namun, apakah fenomena ini selalu berdampak positif? Apakah penggunaannya memperkaya atau justru mengaburkan kemampuan kita dalam berkomunikasi secara formal? Mari kita eksplorasi lebih jauh untuk memahami bagaimana bahasa gaul dan slang di media sosial telah memengaruhi cara kita berinteraksi dan berbahasa di era digital ini. Dalam era digital yang serba cepat, media sosial telah menjadi ruang utama untuk interaksi sosial, khususnya di kalangan generasi muda. Salah satu fenomena yang mencolok di platform ini adalah penggunaan bahasa gaul dan slang yang semakin berkembang. Bahasa ini mencerminkan kreativitas, identitas, dan cara komunikasi yang dinamis di tengah masyarakat digital. Bahasa gaul dan slang adalah bagian dari evolusi bahasa yang terus berkembang sering perubahan zaman. Dalam konteks media sosial, munculnya kata-kata seperti bestie, gabut, healing, hingga akronim seperti outfit of the day atau for you pack menggambarkan bagaimana budaya digital membentuk pola komunikasi baru. Penggunaan media sosial khususnya generasi Z dan milenial menggunakan bahasa ini untuk mengekspresikan diri, menunjukkan afiliasi kelompok, atau bahkan hanya untuk bersenang-senang. Penggunaan bahasa gaul dan slang di media sosial relevan karena mencerminkan perubahan dalam cara masyarakat berkomunikasi. Bahasa ini tidak hanya menjadi simbol identitas generasi muda, tetapi juga mencerminkan tren budaya pop, perkembangan teknologi, dan pola interaksi sosial di ruang digital. Di sisi lain, fenomena ini juga menghadirkan tantangan. Bahasa gaul yang terlalu sering digunakan dapat memengaruhi kemampuan berkomunikasi secara formal, terutama dalam konteks akademis atau profesional. Selain itu, generasi yang lebih tua atau individu dari latar belakang berbeda mungkin mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah baru ini, menciptakan kesenjangan komunikasi antar generasi. Dengan memahami fenomena ini, kita dapat melihat bahwa bahasa gaul dan slang adalah cerminan dinamika sosial yang terjadi di media sosial. Ini menunjukkan bagaimana teknologi, budaya, dan bahasa saling memengaruhi membentuk cara kita berinteraksi di dunia modern. Di tengah arus deras perkembangan media sosial, bahasa gaul dan slang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari cara kita berkomunikasi. Meskipun fenomena ini membawa banyak warna dan kreativitas dalam interaksi digital, kita juga harus bijak dalam menggunakannya. Bahasa gaul dan slang bukanlah hal yang buruk, namun harus digunakan dengan tepat sesuai konteks, agar kita tidak kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi secara formal dan efektif dalam situasi yang memerlukan keseriusan. Generasi muda adalah pendorong utama perubahan bahasa ini, namun kita juga harus ingat bahwa komunikasi yang inklusif yang dapat dimengerti oleh berbagai kalangan tetap menjadi prioritas. Jadi, marilah kita menikmati kekayaan bahasa yang ada, namun juga tetap menjaga keseimbangan antara gaya bahasa yang santai dengan keseriusan dalam berkomunikasi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini, kita dapat terus merayakan kreativitas dalam berbahasa tanpa melupakan pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif. Mari kita ciptakan ruang di mana bahasa dapat menjadi jembatan penghubung tidak hanya untuk generasi muda tetapi juga untuk semua kalangan, sehingga kita tetap dapat memahami satu sama lain di dunia yang terus berubah ini. Baiklah, sebelum saya tutup penjelasan yang saya berikan, saya ingin memberikan sebuah kesimpulan sedikit. Fenomena bahasa gaul dan slang yang berkembang pesat di media sosial mencerminkan dinamika sosial dan budaya digital yang terjadi di kalangan generasi muda. Bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai
simbol identitas, dan penghubung antar kelompok. Di sisi lain, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat memengaruhi kemampuan berkomunikasi dalam konteks formal, seperti di lingkungan akademis dan profesional, serta menciptakan kesenjangan komunikasi antar generasi. Melalui konsep sosiolinguistik, fenomena ini dapat dianalisis dari perspektif diagnosia, variasi bahasa, dan interferensi linguistik. Bahasa gaul menunjukkan adanya penggunaan dua varietas bahasa yang berbeda sesuai dengan konteks sosial, sementara interferensi bahasa asing turut memengaruhi pembentukan istilah-istilah baru. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan teknologi. Adapun beberapa cara atau saran yang dapat kita gunakan untuk menggunakan bahasa gaul dalam sehari-hari. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bijak. Meskipun bahasa gaul dan slang memiliki tempat yang dalam komunikasi sehari-hari, penting bagi kita untuk tetap bijak dalam penggunaannya. Yang kedua, pendidikan bahasa. Penting bagi pendidikan bahasa untuk memperkenalkan konsep diklosia dan variasi bahasa, agar generasi muda memahami kapan dan di mana bahasa gaul dapat digunakan tanpa mengurangi keefektifan komunikasi formal. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan antar generasi. Untuk mengatasi kesenjangan komunikasi antar generasi, sebaiknya ada upaya untuk menjembatani pemahaman antara penggunaan bahasa gaul dan bahasa formal. Yang keempat, merayakan kreativitas tanpa mengabaikan etika berkomunikasi. Kreativitas dalam berbahasa harus tetap didorong, tetapi kita harus selalu ingat untuk menjaga etika berkomunikasi yang inklusif dan menghargai keberagaman latar belakang. Dengan mengingat hal-hal tersebut, kita dapat terus menjaga kelestarian bahasa kita, memanfaatkan kekayaan kosakata baru tanpa mengabaikan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.